Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini kita itu akan membahas mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sebelum Bapak masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran masa pendudukan Jepang di Indonesia, apa kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang apa? Ya, benar sekali, di pertemuan sebelumnya kita itu membahas masa kolonial dan imperial yang ada di Indonesia, di mana pada masa itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Setelah Belanda menjajah Indonesia, itu diteruskan oleh Jepang yang menjajah Indonesia. Yang pertama yakni tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah proses pembelajaran, peserta didik atau kalian diharapkan mampu memahami kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Dan yang kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik atau kalian diharapkan mampu menganalisis kedatangan bangsa Jepang terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kalian nantinya harus mengetahui apa dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti itu. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam materinya. Yang pertama kita akan membahas mengenai apakah ada yang tahu di sini alasan Jepang melakukan penjajahan di Indonesia? Oke, jadi salah satu alasan Jepang kenapa melakukan penjajahan di Indonesia yaitu Jepang ini mengeksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya yang akan digunakan Jepang sebagai bahan baku atau bahan bakar utama dalam perangnya di Asia Pasifik, yaitu perang melawan Amerika. Selanjutnya, ini ada timeline atau urutan-urutan invasi Jepang kepada Indonesia. Jadi yang pertama, pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Lanjutnya, di tanggal 11 Januari 1942 atau di tahun selanjutnya, Jepang mendaratkan pasukan pertamanya itu di Tarakan. Nah, Tarakan ini merupakan daerah di Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang itu menduduki Pulau Jawa. Seperti itu. Lanjut lagi, apakah ada yang pernah mendengar tentang semboyan Jepang ini? Beda ya kalau dari yang imperial, kolonial dan imperial kemarin. Kalau Belanda menjajah Indonesia, itu semboyannya 3G atau 3G. Nah, yang pertama ada Gold, Glory, dan juga Gospel. Seperti itu. Kalau Jepang ini juga memiliki 3 semboyan. Yang pertama, Jepang pemimpin Asia. Yang kedua, Jepang pelindung Asia. Yang ketiga, Jepang cahaya Asia. Nah, 3 semboyan Jepang ini digunakan untuk menghasut atau membuat propaganda agar bangsa Indonesia itu percaya kepada Jepang. Jadi, seolah-olah Jepang datang ke Indonesia itu untuk mendukung Indonesia lepas dari penjajahan Belanda. Padahal pada aslinya Jepang ini juga menjajah Indonesia, mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yakni adalah gerakan-gerakan Jepang yang ada di Indonesia. Gerakan ini memiliki 2 tujuan. Tujuan yang pertama untuk membantu pemerintahan Jepang menduduki Indonesia, dan yang kedua untuk memberikan propaganda kepada masyarakat Indonesia agar masyarakat semakin percaya bahwa Jepang itu mendukung Indonesia merdeka dan lepas dari penjajahan Belanda. Nah, yang pertama ada Gerakan 3A. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Tujuan dari dibentuknya Gerakan 3A yang pertama yakni untuk meraih simpati penduduk, dan yang kedua mendapatkan simpati dari tokoh masyarakat. Selanjutnya, di slide ke-7 ada Pusat Tenaga Rakyat. Nah, di sini kalau kalian melihat itu ada 4 orang ya.
Nah, 4 orang di sini itu terkenal semuanya. Jadi, dari yang paling kiri sendiri, itu presiden pertama kita. Oke, yang di sampingnya ada Muhammad Hatta. Di samping yang lagi ada Ki Hajar Dewantara. Atau kalau kita lebih mengenalnya itu sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Seperti itu. Selanjutnya yakni ada Jawa Hokokai. Tujuan dibentuknya Jawa Hokokai ini adalah menggalang dukungan untuk rela berperang demi pemerintah Jepang. Oke, gerakan selanjutnya yaitu Masyumi. Nah, Masyumi itu merupakan gerakan yang lebih bergerak kepada bidang keagamaan. Selanjutnya materinya yaitu mengenai organisasi militer Jepang atau organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Yang pertama ada Sainedan. Harus diingat ya, Sainedan. Sainedan ini adalah pemuda prajurit perang usia 14 sampai 22 tahun. Bayangkan di zaman itu, misalnya kalian baru lulus SD terus masuk ke SMP, katakanlah pas di SMP itu kelas 8 seperti sekarang ya. Kan bukannya sekolah tetapi malah disuruh berperang. Seperti itu. Yang kedua yakni Fujinkai atau Himpunan Kaum Wanita di atas 15 tahun. Jadi wanita-wanita di atas 15 tahun ini dimasukkan ke dalam himpunan militer yang dibentuk oleh Jepang. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk membantu Jepang di dalam perang Asia Pasifik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu Kei Bodan. Nah, Kei Bodan ini merupakan pembantu polisi laki-laki. Oke, selanjutnya yaitu Heiho. Nah, Heiho ini merupakan prajurit pembantu tentara Jepang. Nah, jadi prajurit ini dibentuk oleh Jepang untuk membantu tentara Jepang dalam perang Asia Pasifik melawan Amerika Serikat. Dan yang terakhir yakni adalah PETA. Nah, PETA ini merupakan pasukan yang membantu Jepang untuk melawan serangan secara tiba-tiba. Ada yang tahu gambar ini? Kalau di pendudukan Belanda itu ada kerja paksa namanya Rodi. Kalau di pendudukan Jepang ada kerja paksa namanya Romusha. Menurut kalian lebih sengsara mana antara Rodi dan Romusha? Oke, yang jawabannya Romusha itu benar. Jepang memang menjajah Indonesia itu lebih sedikit tahunnya atau lebih lama Belanda ketika menjajahnya, tetapi lebih sengsara ketika pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti contohnya pada Romusha ini. Pada Romusha ini, kalian dipaksa untuk bekerja keras untuk Jepang tanpa dibayar, tanpa diberi makan. Seperti itu. Bayangkan kalau kalian di posisi sebagai seorang penduduk pribumi yang harus Romusha. Apakah kira-kira kalian mau atau mampu? Seperti itu. Lanjut lagi. Ini, seperti yang Bapak jelaskan di awal, Jepang ini mengeksploitasi kekayaan alam. Karena kalau kita tahu sendiri bahwa kekayaan alam di Indonesia itu melimpah. Seperti banyaknya rempah-rempah yang nantinya bisa digunakan Jepang untuk konsumsi ketika perang. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian materi yang dapat Bapak saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa dikirim melalui WA kepada Bapak atau ke email Bapak. Seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.